Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi, Ustaz, untuk ngobrol-ngobrol yang membawa manfaat bagi umat. Yang hari ini kita ingin mengangkat, karena sekarang masuk awal bulan Desember, sebentar lagi kita akan mengakhiri bulan Desember dan masuk bulan Januari tahun 2022 Masehi. Ini terkait dengan tahun ini ada Masehi, ada Hijriah. Nah, kira-kira Ustadz bisa menjelaskan terminologi terkait dengan istilah penyebutan tahun Masehi dan kemudian apa yang disebut dengan tahun Hijriah, dan kemudian kita sebagai umat Islam, saya pernah mendengar ya harusnya kita itu patokannya adalah tahun Hijriah karena itu tahun Islam. Tetapi tahun Masehi kan juga berdasarkan Samsiyah, apa artinya peredaran matahari. Itu juga fenomena alam ciptaan Allah juga. Ada orang yang sampai seperti itu, yang kemudian jangan merayakan tahun Masehi, yang kita rayakan itu tahun Hijriah saja. Hal semacam itu mungkin perlu dijelaskan kepada umat. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi di dalam Al-Quran memang disebutkan bahwa tahun itu ada 12, isna asyara syahrun, ada 12 bulan. Nah, kemudian juga dalam Al-Quran yaitu surah Yunus, surah ke-10 ayat 5 juga disebutkan waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura, wal qamara nura wa ja'ala saya kurang apal ya, waladzi ja'ala lakum waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Jadi di dalam Al-Quran sendiri memang disebutkan ada matahari yang bersinar, ada rembulan yang memantulkan sinar atau bercahaya, dan Allah telah menentukan masing-masing pada orbitnya. Untuk apa itu semua? Matahari, bulan, lita'lamu, agar kalian mengetahui adada sinin, bilangan tahun, wal hisab, dan perhitungan. Jadi hisab itu ada dalam Quran, atau dalam surah Ar-Rahman itu juga disebutkan Ar-Rahman alamal Quran khalaqal insan alamul bayan asyamsu wal qamaru bihusban. Asyamsu matahari, wal qamar dan bulan, bihusban sudah dihitung, dengan sudah ada perhitungannya. Yang kemudian orang menyebut kalau hitungannya berdasarkan matahari atau hitungan syamsiyah, itu ya yang kita sebut dengan kalender Masehi atau miladiyah, yaitu Januari, Februari. Tapi dulu mulainya bukan Januari, ya, dulu itu Maret Mulainya ya. Iya, makanya Okto itu 8 itu bulan ke-8 itu Oktober. Desi 10, bulan ke-10 Desember. Lalu bulan 11 Januari, bulan 12 Februari. Bulan pertama Maret ya. Gitu. Ya. Tapi tidak tahu kemudian, karena itu atas pikiran manusia, mungkin ada kepentingan yang lainnya, maka kemudian berubah mulai tahun 1900-an, yaitu menjadi Januari, Februari. Nah, berapa usianya? Dalam 1 tahun 365 hari. Umurnya bulan Masehi 31 atau 30. Tapi kalau Februari setiap 4 tahun itu 29, ya kan? Tahun kabisat. Jadi kalau ada orang lahir tanggal 29 Februari, 4 tahun sekali. baru ulang tahun ya. Jadi tidak ulang tahun ya, tapi 4 tahunan. Nah, kemudian menggunakan miladiyah atau Masehi itu menggunakan apa? Yaitu perhitungan. Nah, begitu juga dengan namanya kalender Qomariyah, kadang disebut dengan Hijriyah, yaitu dimulai dari hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah, yang pada waktu Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab sebagai khalifah
menggantikan Abu Bakar, beliau menetapkan berdasarkan usulan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menggunakan perhitungan yang diawali dengan hijrahnya Rasul, bukan dari Maulidin Nabi, tapi dengan hijrahnya Rasulullah yang bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Jadi tahun 1 Hijriah. Lalu bulan-bulannya sama 12 bulan, cuma umurnya ada 30 atau 29. Kalau metode untuk menentukan sudah masuk bulan Hijriah ini dengan ru'yah, maka setiap akhir bulan melihat bulan, namanya ru'yatul hilal. Kalau bulan belum kelihatan di ufuk, artinya belum masuk bulan baru, maka ditambah 29 jadi 30. Tapi setelah itu masuk bulan berikutnya. Tapi kalau sudah kelihatan, biasanya kalau di atas 2 derajat ada yang melihat. Tapi kalau di bawah 2 derajat, imkan atau kemungkinan bisa dilihat itu kecil. Jadi menggunakan hisab juga kan. Menggunakan hisab, lalu posisinya berapa? Oh, posisinya ternyata sudah di atas 3 derajat misalnya, 3, atau 4 derajat. Insya Allah pasti dilihat, ada yang melihat. Jadi yang menggunakan ru'yah insya Allah kan bisa melihat. Tapi kalau posisinya hanya 1 derajat, maka yang menggunakan hisab sudah bisa, karena sudah ada namanya wujudul hilal. Hilal sudah wujud meskipun tidak kelihatan. Maka kemudian ditetapkan itu besok sudah bulan baru. Nah, bulan-bulan dalam kalender Hijriah dimulai dari Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ini nama-nama yang mengandung makna. Adapun kalau bulan-bulan Masehi itu karena nama-nama dewa-dewa Romawi, saya kurang paham ya. Tapi ada juga nama kaisarnya ya. Pada bulan Agustus satu-satunya ya Kaisar Agustinus itu. Tapi kalau Muharram, Safar itu ada maknanya. Seperti yang kita sering mendengar Ramadan. Ramadan itu artinya tahrik atau pembakaran, itu membakar dosa-dosa gitu kan. Di bulan itu kita beribadah puasa, Allah menghapus dosa-dosa kita. Lalu ada namanya bulan misalnya Muharram, ya Muharram itu yang disucikan. Bulan yang disucikan, jadi ada maknanya. Safar itu artinya sifrun ya, kosong. Kalau pakai shot ya, pakai shot. Kalau pakai sin, safar itu perjalanan ya. Ini safar, sifar. Jadi orang itu tidak boleh mengadakan kegiatan perang dan sebagainya, itu harus kosong lah. Pokoknya damai. Ya itu di bulan itu. Dan seterusnya ada Zulhijjah. Zulhijjah itu ya bulan haji, Hijjun ya. Zulqa'dah sebelumnya itu ya artinya peletakan Zulqa'dah, orang-orang yang duduk-duduk, jadi tidak boleh perang. Syawal peningkatan begitu kan. Jadi ada maknanya. Lalu bagaimana sikap kita menghadapi 2 kalender itu? Ya sebenarnya ini kan urusan dunia dalam kaitan dengan waktu. Jadi silahkan menggunakan apakah yang Masehi, apa yang Hijriah. Tapi kalau Hijriah memang ada konteksnya dengan peribadatan. Ya, kapan kita berpuasa? Mulai tanggal 1 Ramadan. Kapan selesainya? Ya selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal. Kapan kita puasa? 6 hari, ya di bulan Syawal itu 6 hari bulan Syawal. Kapan kita berhaji? Nah, jadi semua itu waktu-waktu itu dikaitkan dengan ibadah. Tapi kalau kemudian kapan kita sholat Id, tanggal berapa Agustus, jadi nanti berubah-ubah. Ya namanya sholat Id ya 1 Syawal atau 10 Dzulhijjah, jadi itu sudah pasti. Nah yang sekarang ini karena untuk kalender Hijriah itu ada yang pakai ru'yah, ada yang hisab, ada yang kedua-duanya, maka memang ada ide untuk penyatuan kalender Hijriah alamiah, jadi internasional. Jadi tidak ada lagi kemudian perbedaan, malah kadang tidak hanya 2 tapi 3 ya.
ada yang hari rayanya misalnya duluan. Kamis, ada yang Jumat atau Sabtu. Ya, Ya, maka oleh karena pentingnya persatuan dalam hal ini, maka para ulama harus menyadari betapa pentingnya persatuan dengan menyatukan kalendernya, sehingga tidak terjadi kemudian perbedaan-perbedaan seperti itu. Baik Ustadz, menyambung yang tadi sudah dijelaskan Ustadz terkait bagaimana kita menggunakan tahun Masehi ataupun Hijriah, ya kurang lebih semuanya baik-baik saja. Tentu oleh karena itu sesungguhnya yang penting ini kan terkait dengan masalah waktu ini. Bagaimana seharusnya manusia khususnya umat Islam ini menyikapi waktu ini? Karena waktu terus berjalan dan Ustadz pernah mengatakan tidak mungkin akan kembali lagi. Iya, betul. 1 detik yang lalu adalah sudah masa lalu. Iya, betul. Yang akan datang itu gaib yang belum kita tahu. Betul sekali. Bisa dijelaskan ya? Mengenai waktu ya. Ya. Kita ini kan hidup kita ditentukan waktu. Ya. Kita telah diberi waktu oleh Allah. Sampai sekarang masih diberi waktu hidup di dunia. Ya. Tapi pada saatnya nanti ajal. Ajal itu waktu penghabisan kita. Penghabisan. Kalau sudah datang itu waktu ajal itu, maka kita akan pindah. Ya. Tidak lagi hidup di dunia. Dan setiap waktu itu selalu ada catatan amal. Ya. Jadi apa yang kita lakukan dengan waktu yang Allah berikan, itu akan ada laporannya. Ada yang disebut dalam surah Al-Mutaffifin itu namanya kitab al-fujar, yaitu kitab yang menulis perilaku-perilaku yang jahat, yang fujur. Tapi ada juga tulisan-tulisan atau laporan yang baik-baik, yaitu kitab al-abror. Inna kitab al-fujari lafi sijin, inna kitab al-abrori lafi illiyin. Jadi illiyin itu tempat penyimpanan tulisan atau laporan kebaikan. Sijin sebaliknya. Maka ketahuilah bahwa waktu yang kita lalui harus bernilai ibadah. Syaratnya ya kita begitu bangun tidur, Allah hidupkan kembali kita. Selama semalam kita tidur, kita alhamdulillah berzikir, membaca alhamdulillah diberi waktu bisa bangun kembali, lalu kita berwudu, lalu kita sholat dan seterusnya, itu alhamdulillah. Maka lebih banyak kita menggunakan zikir, ya kaitannya dengan kajian kita kemarin. Jadi waktu itu kita gunakan untuk mengingat Allah, ya subhanallah walhamdulillah. Lalu kita berbicara dengan manusia dengan bicara yang baik, yang memberikan semangat ya, untuk melakukan kegiatan yang baik-baik. Nah, ini semua adalah waktu. Dan waktu kita kalau diukur dari perhitungan hijriah, kita lebih tua. Ya. Karena dalam perhitungan hijriah itu 1 tahun itu umurnya hanya 354 hari. Jadi kalau kita sudah melalui 354 hari, kita sudah berumur 1 tahun. Tapi menurut perhitungan Masehi belum, masih 14 hari lagi baru umur kita setahun. Sehingga kalau sekarang misalnya saya ditanya umur Rasulullah wafat tuh umur usia beliau berapa? Ya 63 tahun kurang lebih. Itu hijriah. Ya kan? Tapi kalau Masehinya ya hanya sekitar 61 ya. Jadi kurang karena ada selisih 14 hari dalam 1 tahunnya. Kalau sudah 60 tahun ya kalikan saja, ya kan 60 kali 14 berapa, nanti berapa tahun itu. Nah, jadi sekali lagi Allah bersumpah dengan waktu, betapa pentingnya waktu itu. Ada wal fajri, ada wal duha, ada wal nahar, ada wal asr, ada wal lail, ya kan? Jadi waktu-waktu itu sungguh sangat berguna. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu kita, apalagi masih muda. Ya, Rasulullah mengingatkan, kita nih khamsan, qabla khamsan. Gunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Syababaka qabla haramika. Waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Udah tua itu sudah susah. Ya, mau beraktivitas jauh, naik gunung dan nggak kuat. Silaturahim, ada mantenan luar kota, pamit. Alasannya sebenarnya ya mungkin karena udah nggak mampu fisiknya, karena udah tua. Jadi masa muda itu bukan untuk hura-hura, foya-foya. Masa muda itu untuk beribadah seperti dalam 7 golongan yang diberi Allah itu. Kemudian juga
apalagi itu kan macam-macam redaksinya tuh ya. Ada syababaka qabla, ada yang pertamanya itu hayataka qabla mautika juga, dan ada yang di bagian akhir. Ya. Tapi prinsipnya bahwa kita menggunakan waktu muda, waktu luang, waktu sehat, sebelum sakit, waktu kaya, sebelum miskin, ya. dan waktu kita diberi hidup ini sebelum mati. Kalau sudah mati kita sudah lain lagi ceritanya. Tinggallah kita memetik hasil dari apa yang kita lakukan selama ini. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Baik Ustadz, terima kasih penjelasan tentang tahun Masehi Hijrah dan kemudian bagaimana memanfaatkan waktu yang ada sangat komprehensif. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang memperhatikan masalah waktu ini sehingga kita selamat fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.